عباد الله جئناكم وصلناكم طلبناكم بهمتكم وجدواكم فأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم فلا خيبتم ظني وحشاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرنا فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم حسن الله حسن فمزايا من مزاياكم حسن الله حسن رحمن تغشنا وتغشاكم سلام الله حياكم وعين الله تراكم صلى الله علينا وسلم على المختار شفيعنا مكنا وإياكم. Nah, sekarang kita berada di pemakaman Turbatul Zambal, yang mana Habib Abdurrahman As-Segaf mengatakan dimakamkan di pemakaman Zambal ini 10.000 wali dan 80 kutub. Paling tinggi derajatnya wilayah, dan itu beliau mengucapkan Sayyiduna Abdurrahman As-Segaf mengatakan pada abad 8. Bagaimana kalau zaman sekarang yang penuh dengan Zambal ini dipenuhi oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di depan kita maqam yang berwarna putih. Ini adalah maqam Sayyiduna Al-Faqih Muqaddam. Sebagian salaf mengatakan barang siapa yang menziarahi Zambal akan tetapi tidak mendatangi beliau, yaitu Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, batalat ziyaratuhu, maka batal ziarah. الله لا ويقول حامد بخت من مثلي مرتبط بالرجال اللي في تريم أهلي سلسلة علوية من بني علوي أمدنا مدد يا قلب علوي أمدنا مدد يا Di depan kita adalah Sayyidina Syekh Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulana Wileh bin Ali Sahibud Darak bin Alwi Al-Ghayur bin Faqih Muqaddam. Leluhurnya para As-Segagif yang ada di dunia, leluhurnya para As-Segaf yang ada di dunia ini. Ada As-Segaf yang di Indonesia, As-Segaf yang di Tarim, atau yang di Sewon, atau yang di mana-mana, itu kembalinya ke beliau, yaitu Sayyidina Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulana Wileh. Ini ayahnya beliau, yaitu Sayyidina Muhammad Maulana Wileh. Habib Abdurrahman As-Segaf tidak pernah tidur selama 30 tahun. Beliau mengatakan, kaifa yanamu man idza ra'a fi shikkihil ayman ra'al jannah wa idza ra'a fi shikkihil aysar yaran nar. Bagaimana bisa tidur, kata beliau, orang yang apabila menoleh ke sebelah kanan langsung melihat surga. Dan bagaimana juga bisa tidur orang yang kalau melihat ke sebelah kirinya melihat langsung neraka. Oleh karena itu begitulah magamnya Sayyidina Abdurrahman As-Segaf. Bahkan mujahadahnya beliau yaitu menghatamkan 4 kali hataman di siang hari dan menghatamkan lagi 4 kali di malam hari. Jadi dalam satu hari beliau menghatamkan 8 kali hataman. Yang masyhur yaitu man ana laulakum. Ini qasidahnya ciptaan beliau, ya, bukan ciptaan orang Indonesia, tapi beliau yang membuatnya. Sayyidina Syekh Umar Al-Muhdar. Karamah beliau luar biasa dan mujahadah beliau luar biasa juga. Bahkan di antara mujahadah beliau, kata beliau, aku tidak pernah memakan kurma selama 30 tahun. Kenapa demikian? Karena kata beliau, kurma adalah makanan favoritku. Oleh karena itu aku meninggalkan demi syahwatku. Karena merupakan itu syahwat makananku, maka aku meninggalkan syahwat tersebut. Ini mujahadah beliau selama 30 tahun tidak makan. Di antara mujahadah beliau lagi adalah membaca zikir ya latif, ya, dalam satu napas 1000 kali. Bayangin bisa baca latif 1000 kali dalam satu napas. Ini itu mujahadahnya Syekh Umar.
Ya. Jadi Habib Abdul Rahman Assegaf yang barusan kita ziarahin, yang tidak pernah tidur selama 30 tahun itu, beliau punya cucu namanya Habib Abdullah Al-Idrus. Habib Abdullah Idrus ini adalah anak dari Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Ya, jadi Habib Rahman Assegaf sebagaimana saya katakan tadi itu, bahwasanya beliau memiliki banyak putra. Di antaranya Syekh Umar Al-Muhdar, di antaranya juga Syekh Abu Bakar As-Sakran. Nah, kita lewatin tadi itu. Kemudian cucu beliau, cucu dari Habib Abdul Rahman Assegaf adalah Al-Habib Abdullah Al-Idrus, dan beliau ini adalah orang yang pertama kali diberikan lakab atau marga Al-Idrus. Jadi semua keluarga Al-Idrus, Al-Adaris yang ada di dunia ini, di Indonesia dimanapun itu kembalinya ke beliau. Ini namanya Sultanul Malak, Sultanul Malak. Makom beliau luar biasa, apalagi dalam bidang sufi. Beliau tingkatan sufiyah tasawufnya luar biasa. Sampai-sampai beliau memulai mujahadah beliau itu dengan sering bertempat di tempat-tempat sampah. Kenapa dengan demikian beliau memilih kasran linafs, kata beliau? Karena untuk mujahadah hati beliau, untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan di samping beliau itu ada pemakaman Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah beliau wafat 3 kali. Ya. Wafat 3 kali atau 2 kali lupa. Ala kulli hal wafatnya itu dihidupkan oleh suami beliau. Ini suami beliau ya. Jadi Sayyidah Aisyah itu binti Umar Al-Muhdar. Yang barusan kita ditangin Sayyidina Umar Al-Muhdar, beliau punya anak namanya Sayyidah Aisyah. Ya. Sayyidah Aisyah yang dipegang sama ibu ini, ya, menikah sama Al-Habib Abdullah Idrus ini. Nah, jadi suami istri. Dan beliau wafat kemudian dihidupkan kembali. Wafat dihidupkan kembali, ya. Pernah dihidupkan oleh suaminya, yaitu Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Beliau dapat gelar Bintul Qutub, Zaujatul Qutub, Ummul Qutub. Putrinya Qutub. Putrinya siapa? Putrinya Al-Syekh Umar Al-Muhdar. Bintul Qutub. Kemudian Zaujatul Qutub, istrinya Al-Qutub. Siapa ini? Habib Abdullah Idrus adalah Qutub, wali Allah Subhanahu wa taala, istrinya. Wa Ummul Qutub, dan ibunya Qutub. Istri, suami, istri, anak, dan ibu dari wali-wali Qutub. Siapa anak beliau? Ya, sehingga beliau digelar dengan Ummul Qutub, yaitu Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, yaitu anak beliau yang ada di kota Adan, yang ketika itu beliau mengeluarkan karamat hujan susu. Nah, ya, beliau buta, tidak bisa melihat. Akan tetapi dengan kebutaan tersebut Allah Ta'ala gantikan hanya buta matanya saja, akan tetapi beliau melihat dengan basirah, dengan hatinya beliau, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Juga para salaf mengatakan di antara jalur sini, antara Maqam Imam Al-Haddad dan Maqam Habib Idrus, itu merupakan raudhah min riyadhil jannah. Artinya apa? Barang siapa yang berdoa di tempat ini, niscaya Allah SWT kabulkan hajatnya insyaallah. Jadi niat masing-masing di hati masing-masing, apa yang di hati kita berdoa kepada Allah Ta'ala berkat beliau berdua, berkat di antara beliau berdua, semua apa yang kita minat, apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala dikabulkan Allah Subhanahu